Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Rabu 30 Agustus 2023. Satu hari kemarin kita akan evaluasi dan kita akan lakukan koreksi. Mungkin ada yang nanti perlu kita benahi, ada yang perlu kita perbaiki. Kita belajar banyak dari pengalaman. Satu hari kemarin kita perkirakan akan bergerak turun ya. Kita coba untuk flashback ke belakang dengan mapping satu hari kemarin. Kita akan coba untuk cari bagaimana plus dan minusnya ya. Kita perkirakan pasar akan bergerak turun jika tidak mampu menembus area orange ini ya. Ya, kenyataannya begitu naik dan masih berada di area orange ini ya, kemudian bergerak turun. Satu posisi sell tersentuh di bawah ya, target belum tercapai kemudian berbalik naik. Apa yang kita lakukan? Tentu seperti biasa, begitu satu posisi tersentuh maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan antisipasi di mana exit kita atau di mana recovery kita. Ya, kita bisa menggunakan cut loss, bisa menggunakan averaging atau switching ya, sesuai dengan gaya masing-masing ya. Ketika kita lakukan recovery maka pasti akan bisa teratasi dengan baik, bahkan bisa bergerak naik dan bisa berakhir dengan profit. Kemudian selalu kita ingatkan ya, ketika di area-area penting selalu perhatikan tanda-tanda market itu berbalik atau bahkan akan berlanjut. Kemudian dilihat dari struktur yang terbentuk, apakah ada struktur baru yang bisa mempengaruhi pergerakan sebelumnya. Kemudian perhatikan juga di area retracement ya. Ketika berada di area retracement, apakah dilewati atau justru ada tanda-tanda pembalikan ya. Dari petunjuk yang ada ternyata hanya sampai di sini kemudian mulai bergerak naik, dan tadi malam sudah kita ingatkan teman-teman di grup, sudah kita ingatkan ada potensi bergerak naik ya. Tapi yang kita lakukan adalah membatasi kira-kira mendekati di harga 1922 ya. Tentunya ini untuk kehati-hatian. Kemudian di area itu diperhatikan adakah karakter yang menunjukkan ciri berbalik atau lanjut. Ya, ternyata semakin bergerak ke atas dan ada news 21 bergerak cukup tinggi. Posisi buy tersentuh di 1927 dan target juga tercapai dengan baik. Target ini juga bisa berfungsi sebagai resisten sehingga kita lebih hati-hati mendekati atau lewat target sana. Sementara target 2 tidak terpenuhi karena range-nya sudah tercapai sehingga kita lebih berhati-hati dengan posisi-posisi di puncak. Itu kira-kira untuk flashback kemarin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa banyak belajar dari pengalaman. Selanjutnya untuk hari ini kita akan mencoba untuk melihat kembali bagaimana potensi emas untuk satu hari ke depan. Kita kembali ke time frame yang agak besar, kita naikkan di time frame H4 ya. Di H4 kita lihat, oke, di H4 ini kalau kita amati ada bullish yang cukup signifikan ya. Kemudian dari sisi area retracementnya ini kita juga harus berhati-hati, berpeluang akan memantul kembali. Kemudian kita juga bisa melihat dengan menempatkan garis bantu, struktur baru bisa terbentuk dengan posisi arah menuju ke atas. Kita akan nanti uji dengan koreksi di wilayah 1921 ini ya, 22. Oke, kemudian nanti kita perkirakan ketika tidak mampu menembus akan kembali bergerak naik ya. Sampai di mana
Kita nanti ukur dengan area pentingnya, kita ukur dengan range hariannya. Oke, ini kira-kira kalau kita menggunakan time frame H4 untuk membuat satu pemetaan yang lebih jauh ya, lebih jauh kita tempatkan ya. Oke, kita lanjut dengan time frame H1 untuk menempatkan di mana entry point kita. Kita akan menempatkan entry point kita karena potensinya akan ada koreksi, maka kita lebih fokus ke sell-nya ya. Kita fokus ke sell sehingga kita bisa menempatkan di sana untuk sell-nya. Kita tempatkan posisi sell di 1933. Kita ukur dari titik entry ini dengan running ya. Kita turunkan sedikit. Oke, untuk entry point pertama fokus kita ke sell karena ini untuk koreksi saja. Sell kita tempatkan di 1931 poin sekian. Kemudian kita akan mentargetkan target yang terdekat berada di sini. Ya, silahkan nanti ditentukan. Kita bisa menentukan di 1925. Target kita bisa tentukan di kisaran 1925. Kemudian untuk target berikutnya. Di target ini kita fungsikan juga nanti sebagai area resisten. Kemudian selanjutnya kita targetkan di area resisten berikutnya, yakni berada di kisaran 1917. Berada di kisaran 1917. Ini untuk target yang kedua, sekaligus sebagai area support ya. Area support yang terdekat di atas tadi area support yang pertama yang terdekat, yang kedua ini adalah juga untuk area support berikutnya. Targetnya berikutnya di 1917 poin sekian. Silakan dipilih, kita bisa menempatkan di 1916 juga boleh, 1917 juga boleh ya. Kita tempatkan di 1917 oke, 1916 juga bisa. Sekali lagi ini juga nanti berfungsi sebagai support, ini sebagai supportnya. Kira-kira nanti di area ini adakah nanti peluang untuk berbalik atau justru akan berlanjut. Kemudian kita akan ukur berikutnya. Kita perkirakan di area ini nanti akan kembali memantul ya. Kita lihat nanti seperti apa karakter candle yang terbentuk di area yang mendekati 1923-22 ini. Kemudian ketika sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, kita akan kembali fokus ke buy, fokus kita naik karena bisa menjadi struktur baru yang akan memberikan peluang untuk bergerak lebih kuat ke atas. Kita lanjutkan dulu untuk di posisi bawah, sampai di mana kira-kira peluang ya pergerakan turunnya. Kita akan gunakan range di beberapa hari terakhir yang kita anggap cukup dekat dan realistis ya. Tentunya kita melihat dengan dinamika yang ada nanti. Kita perkirakan maksimum untuk hari ini ya akan bergerak turun di 1904 ya atau 1905. Ini kita perkirakan untuk area jenuhnya di 190405. Kita akan berhati-hati, ini bukan berarti pasti dia akan berbalik, setidaknya ada kehati-hatian mendekati area ini.
Kita ambil yang logis dengan melihat histori beberapa hari terakhir saja, tidak usah mulu-mulu, tidak usah sampai di 1885 karena ini cukup jauh, dan tentu nantinya ketika pergerakan itu akan kuat akan selalu didahului dengan petunjuk yang lebih kuat, petunjuk seller yang lebih kuat tentunya. Berikutnya kita lihat nanti ketika dia tidak mampu menembus di 1925, kita akan memanfaatkan peluang buy di sana. Begitu memantul nanti kita bisa manfaatkan buy di sini. Kita boleh manfaatkan potensi buy di sini atau kita juga bisa menggunakan pending order di awal dengan manfaatkan harga tertinggi sekarang. Kemudian kita menempatkan posisi buy 1940 poin sekian ya. Kemudian kita akan targetkan yang terdekat di 19 berapa ini ya, di 1947 ya, 1947 kita akan targetkan di kisaran ini ya, 1947 tadi. Kita kasih warna yang berbeda untuk target buy-nya, yakni di 1947 tadi ya. Ini berfungsi juga sebagai resisten nantinya. Berfungsi sebagai resisten di kondisi yang terdekat atau di resisten yang terdekatnya. Selanjutnya kita lihat ya, ketika masih kuat bergerak naik, kira-kira sampai di mana. Kita akan lihat di posisi berikutnya, ini berpeluang akan bergerak mendekati resisten selanjutnya ya, berpeluang mendekati resisten selanjutnya, yakni berada di 1955 ini. Ini kita jadikan sebagai resisten sekaligus sebagai area untuk target berikutnya, yakni di 1955 ya, 1955 kisaran di sana. Kita bisa gunakan 54 atau 55, 56. Oke, silahkan nanti diambil yang sesuai dengan gaya kita. Di posisi puncak, bergerak ke atas, kemampuannya sampai di mana? Kita akan perkirakan hari ini maksimum berada di 1963 ya, 1963. Kita perkirakan ini menjadi area jenuhnya, sehingga berada di wilayah ini kita lebih berhati-hati. Berada di harga berapa? Di kisaran 1963, 1964 ini untuk area jenuhnya. Hati-hati nanti berada di wilayah ini. Bukan berarti tidak boleh mengambil posisi buy maupun sell ya, kita bijak menentukan entry yang sesuai dengan kondisinya. Ketika sudah ada tanda-tanda pembalikan, maka tentu yang lebih prioritas kita mengambil posisi sell di sana karena harga cukup tinggi. Sebaliknya ketika ini ada break di sana, tanda-tanda lanjut, maka kalaupun kita mengambil peluang posisi, apalagi untuk harian, trading harian, maka tentu lebih berhati-hati karena di situ berpeluang akan memantul. Kalaupun dia bergerak naik, tidak akan terlalu panjang. Ya, tentu ini kita nanti melihat kondisi-kondisi yang terkininya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembanding untuk analisa teman-teman dan bisa tentu menentukan sikap yang terbaiknya. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita dan bisa konsisten seterusnya sampai kondisi kita betul-betul stabil di dalam mendapatkan profitnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.